Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama dengan saya Westi Siahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputar Toba mengenai perakiraan cuaca BMKG dan paket berita dari tim VOA. Dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, PT Toba Pulp Lestari memberikan perlengkapan APD kepada tenaga medis yang ada di Kabupaten Toba melalui gugus tugas COVID-19. Total masker yang akan diserahkan oleh PT Toba Pulp Lestari berupa 27.000 pieces masker, 3.400 buah pakaian pelindung, 33.000 sarung tangan medis, serta kacamata medis sebanyak 90 buah dan pakaian lengkap ICU sebanyak 135 buah. Senin 27 April 2020, di halaman kantor Bupati Toba, PT Toba Pulp Lestari memberikan perlengkapan APD kepada tenaga medis yang ada di Kabupaten Toba melalui gugus tugas COVID-19, yaitu pemerintah Kabupaten Toba. PT Toba Pulp Lestari melalui Sokaphead PT TPL Yusuf Ibisono didampingi oleh Deputi Sokaphead PT TPL Chandra Silalahi diterima langsung oleh Bapak Bupati Toba Darwin Siagian, juru bicara Satgas COVID-19, Kadis Kominfo Lalo Hartono, Kadis Kesehatan Dr. Juliwan Hutapea, Sekretaris Daerah Audi Murpi Sitorus, dan Kepala Bagian Operasional Polres Toba Kompol Dr. Randus Effendi Sinaga di Posko Satgas Penanganan COVID-19. Yusuf Wibisono mengatakan bahwa untuk mengatasi wabah COVID-19, rekan medis merupakan ujung tombak prajurit terdepan. Dalam bekerja, mereka selalu terbebani dengan segala keterbatasan, namun tidak mengurangi semangat juang mereka. Bupati Toba Darwin Siagian menyarankan agar mereka dilengkapi dengan peralatan yang lebih memadai. Untuk itu, PT Toba Pulp Lestari menyerahkan masker di Kabupaten Toba seperti pemerintah kabupaten, Rumah Sakit HKBP Balige, dan Rumah Sakit Umum Porsea, serta klinik dan puskesmas. Total masker yang akan diserahkan oleh PT Toba Pulp Lestari berupa 27.000 pieces masker, 3.400 pakaian pelindung, 33.000 sarung tangan medis, kacamata medis sebanyak 90 pieces, serta pakaian lengkap ICU sebanyak 135 pieces. Rekan-rekan medis merupakan ujung tombak prajurit terdepan. Dalam bekerja, mereka selalu terbebani dengan segala keterbatasan, tetapi tidak mengurangi semangat juang mereka. Oleh karena itu Bupati menyarankan agar mereka juga dilengkapi dengan peralatan yang lebih memadai. Untuk itu pada hari ini Toba Pulp komit untuk menyerahkan masker untuk kabupaten di Toba, baik itu Pemkab, Rumah Sakit HKBP Balige maupun Rumah Sakit Umum Porsea beserta klinik-klinik atau puskesmas yang ada. Total masker yang akan diserahkan oleh Toba Pulp Lestari adalah 27.000 pieces masker, 3.400 pakaian pelindung, kemudian 33.000 sarung tangan medis, kemudian kacamata medis 90 buah, serta pakaian lengkap ICU, pakaian pelindung lengkap 135 buah. Dari halaman kantor Bupati Toba, Toba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kominfo memberikan paket sembako kepada rekan pers dan jurnalis sebagai garda terdepan yang memberikan informasi di daerah Toba. Sembako ini sebanyak 215 paket yang berupa 10 kg beras, 1 papan telur, 1 kg minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Kominfo memberikan paket sembako kepada rekan pers dan jurnalis sebagai garda terdepan memberikan informasi di wilayah Toba. Nah, selanjutnya penyerahan itu nanti akan kita lanjutkan
setelah selesai penyerahan secara simbolis. Maka untuk ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba lalu Hartono menyampaikan rasa syukur bahwa masih bisa dapat bertemu dalam rangka penyerahan bantuan kepada wartawan. Beliau mengatakan bahwa wartawan merupakan garda terdepan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. penyerahan bantuan kepada bapak-bapak dan ibu rekan-rekan wartawan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa rekan-rekan semuanya juga merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyebaran virus corona yang sedang mewabah sekarang di negara kita ini. Bapak-bapak dan ibu juga terima kasih atas kerjasama kita yang selama ini, yang sudah banyak kita lakukan sehingga betul-betul Toba Samosir ini bisa tercipta suasana yang kondusif, baik dengan masyarakat kita, tercipta juga sosialisasi dan penyampaian informasi yang semakin banyak, apa yang sudah, apa yang sedang, dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Pada saat ini Bapak Bupati sudah berada di tengah-tengah kita, dan tentu kita menginginkan nanti akan disampaikan oleh Bapak Bupati sambutan singkat bagaimana sekarang kondisi juga di Kabupaten Toba Samosir yang berkaitan dengan penyebaran virus corona, mulai dari adanya wabah itu hingga pada hari kemarin. Dan kita juga dari gugus tugas yang bertugas di Badan Humas selalu menyampaikan informasi terupdate setiap hari di posko gugus tugas yang sekarang tempatnya ada di depan atau di halaman kantor Bupati Kabupaten Toba Samosir. Maka kami juga sangat-sangat menginginkan kerjasama kita yang semakin baik lagi, terutama dalam penyampaian informasi dan juga penyampaian hal-hal yang mungkin tidak atau luput dari pemantauan kami. Rekan-rekan wartawan juga bisa memberikan informasi-informasi kepada kami sehingga kami juga bisa melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa terutama dalam pencegahan penyebaran virus corona 19 ini. Bupati Toba Insinyur Darwin Siagian mengutarakan sedikitnya 215 paket sembako dibagikan kepada para jurnalis berupa beras 10 kg, telur 1 papan, minyak goreng 1 kg, dan gula pasir 1 kg. Hal ini merupakan wujud dari kepedulian mengingat jurnalis yang terus melakukan peliputan di lapangan. Terlebih lagi untuk di Kota Balige, Kabupaten Toba. Beliau berharap di Kabupaten Toba terbebas dari COVID-19. Jadi seluruh informasi-informasi yang berhubungan dengan penanganan COVID ini selalu kita update tiap hari. Sesuai dengan instruksi Presiden bahwa pemerintah provinsi, kabupaten wajib memberikan bantuan kepada seluruh komponen masyarakat yang terdampak. Dalam rangka itu, kami, pemerintah kabupaten, telah membuat rencana-rencana untuk bagaimana penanganan atau dampak sosial akibat COVID ini tidak terlalu membebani masyarakat kita. Seperti yang selama ini kita tahu, dengan adanya COVID ini banyak komunitas-komunitas yang berhenti. Misalnya tukang beca yang dulu penghasilannya lumayan, dengan orang disuruh di rumah, hampir tidak ada lagi yang bisa dia dapat. Termasuk juga Hartono yang dulu produksinya masih laku, akibat COVID ini tidak ada lagi produksi sehingga mereka dirumahkan. Dan banyak lagi ada karyawan hotel yang jualan di sekolah-sekolah dengan liburnya sekolah sampai dengan tanggal 29 Mei. Sudah pasti sepertiga-tiga yang di sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi pemasukan. Termasuk tukang pijit,
karyawan hotel, dan lain-lain. Saya pikir banyak sekali yang terdampak. Dalam rangka itu, maka kami membuat keputusan untuk bagaimana menolong masyarakat Toba yang terdampak. Jadi ada beberapa poin yang direncanakan akan kita bagikan. Tapi itu semua kita keluarkan dulu yang mendapat PKH dan program sembako yang dari pemerintah. Yang mendapat program sembako dari pemerintah setiap bulan itu ada kurang lebih 6.000. Nanti datanya nanti mungkin lebih valid. Kemudian yang mendapat PKH itu kurang lebih 4.000 sekian. Kalau di total kurang lebih 10.000 kakak yang telah mendapat bantuan selama ini dari pemerintah pusat. Dari kantor Dinas Kominfo Toba, Toba TV melaporkan. Salam sehat. Oke. Mantap. Ketua TP PKK Satika Nixon Nababan, Borusima Mora, kembali turun menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Sipahutar dan Pangaribuan. 100 paket sembako disalurkan ke Sipahutar dan Pangaribuan. Jadi ini bagi warga di luar penerima PKH dan bantuan sosial dari pemerintah. Senin 27 April 2020, Ketua TP PKK Satika Nixon Nababan, Borusima Mora, kembali turun menyalurkan bantuan paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 di Kecamatan Sipahutar dan Pangaribuan. Nah, nyonsen Ibu Bupati dong, dokter-dokter spesialis Rumah Sakit Tarutung ya. Saya mau punggah. Goreng menetel roda, lama muda. Oke, mantap. Ucapan terima kasih. Semoga cepat corona ini selesai. Menggandeng dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung dan donasi pribadi, Satika menyalurkan bantuan berupa beras 5 kg, telur ayam 1 papan, minyak goreng, gula, masker, susu, serta hand sanitizer. Satika secara simultan menyalurkan sembako ke rumah penduduk sasaran yang telah didata. Dibantu beberapa tim dari kabupaten dan bidan di desa seperti Bidan Ormi Raja Guguk dengan menggunakan 3 mobil. Di antaranya 2 mobil pembawa sembako yang menyusur target terdampak COVID-19. Sementara itu, Ketua TP PKK Satika Nixon Nababan menyampaikan bantuan yang disalurkan selain dari dana pribadi juga dari para dokter spesialis. Penyaluran sembako ini untuk para warga yang terdampak COVID-19 di Sipahutar dan Pangaribuan. Beliau mengungkapkan ada 100 paket sembako yang akan disalurkan ke Sipahutar dan Pangaribuan, dan yang menerimanya hanya bagi warga di luar penerima PKH dan bantuan sosial dari pemerintah. Satika berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan aktivitas dapat kembali normal, karena warga sudah mulai merasakan dampaknya hingga beliau ikut bergerak membantu gugus tugas. Rasa saya kepada teman-teman yang mana mungkin ada juga yang saat ini bisa supir, angkutannya mungkin penumpangnya sudah tidak ada lagi, yang supir-supir beca, teman-teman kita, saudara kita, ibu yang lansia, dan anak-anak disabilitas, kita dahulukan mereka yang tidak dapat bantuan dari mana-mana supaya merata. Dan sampai saat ini saya sebagai Bunda di Tapan Utara berusaha bagaimana yang terbaik. Apa yang ada kita usahakan membuat yang terbaik. Harapan saya semoga corona cepat pergi dari bumi kita dan kita sama-sama berdoa. Yang pasti saya berharap semua kita masyarakat Tapanuli Utara bisa diberkati Tuhan dan semuanya ditambahkan Tuhan berkat supaya kita dapat membantu pemerintah juga. Itulah harapan saya sebagai ibu. Untuk ibu-ibu di rumah jangan lupa membuat wedang jahe. Kenapa harus wedang jahe tidak jus?
karena disampaikan kepada penemu bahwa jika tubuh kita hangat, itu akan membuat virus akan cepat pergi. Tetapi kalau kita minum yang dingin-dingin, membuat virus semakin ada di dalam tubuh kita. Harapan saya sering-seringlah minum air jahe di rumah, karena itu sangat bagus sekali untuk menghangatkan tubuh. Dan pesan saya sebagai ibu, tolong anak-anak kita dijaga di rumah, jangan sampai keluar. Dan kalau orang tua pun keluar harus terpaksa kerja, tetap jangan lupa memakai masker. Karena itu pun kita sudah membantu negara kita untuk melakukan itu. Jika kita sudah melakukan itu, berarti kita sudah ikut membantu negara kita. Terima kasih. Jika saat ini saya masih belum bisa menyentuh semuanya, kita berbagi. Doakanlah supaya ibu dan dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Tarutung dapat rezeki lagi, kita bisa berbagi lagi, lebih banyak lagi. Tadi dari Cipahutar ada beberapa desa. Habis itu kita sekarang ke Pangaribuan, beberapa desa juga. Besok kita ke kecamatan yang lain lagi. Kita berbagi untuk sesama kita. Jadi kalaupun ada kurang sikap-sikap kita, mohon dimaafkan. Kami akan berusaha yang sebaik mungkin. Dari Kecamatan Cipahutar, Toba TV melaporkan. Pemirsa Toba TV, kami akan kembali setelah komersial berikut ini. Kembali lagi dengan saya Westi Syahaan. Berikut kami sajikan perakiraan cuaca dalam minggu sepekan langsung dari BMKG. Horas, apa kabar Sobat BMKG Silangit sekalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari BMKG Silangit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat BMKG Silangit yang menjalankannya. Semoga lancar ya puasanya. Dan kami juga tidak henti mengingatkan Sobat BMKG Silangit sekalian untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan ikuti sosial media kami untuk mendapatkan informasi cuaca ya Sobat. Oke Sobat, kami dari BMKG Silangit bersama saya, Christina Fondebora Silalahi, akan menyampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan untuk 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara umum, suhu akan berkisar antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan arah angin berasal dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 13 knot. Dan kelembaban udara akan berkisar antara 55 sampai 100%. Cuaca dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun, potensi hujan ringan terjadi di pagi menjelang siang hari di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, Cipahutar, Cipoholon, Tarutung, Ciatas Barita, dan Pangaribuan. Sedangkan dari siang hingga sore hari, cuaca pada umumnya hujan sedang. Namun, cuaca cerah terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir. Kemudian, cuaca dari sore hingga malam hari diperkirakan hujan ringan. Cuaca cerah berawan diperkirakan di Kabupaten Samosir bagian barat, diantaranya Kecamatan Harian, Cianjur Mula-Mula, dan Sitio-Tio, dan juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, diantaranya Kecamatan Siborong-Borong, Pagaran, dan Muara. Lalu, cuaca dari malam hingga dini hari pada umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Demikianlah kami sampaikan informasi cuaca untuk 1 minggu ke depan. Untuk Sobat BMKG Silangit, jangan lupa ikuti sosial media kami di Facebook BMKG Spasi Silangit, Twitter @BMKG Silangit, serta Instagram @BMKG_Silangit. Horas! Kejaksaan Negeri Toba menggelar 8 sidang online kasus pidana. Dalam kegiatan ini beberapa kali kendala koneksi internet yang membuat gangguan kecil dalam sidang online. Kejaksaan Negeri Toba menggelar 8 sidang online kasus pidana pada hari Senin 27 April 2020. Dalam pelaksanaan sidang online, Kejari Toba tidak melaksanakan persidangan bersamaan dengan pengadilan, melainkan terpisah secara online melalui video conference di ruang aula Kejari Toba. Kau matikan suaranya.
Dengan menggelar kegiatan di kejaksaan, pihak kejaksaan bisa lebih maksimal dalam bekerja karena bisa menyelesaikan tugas sebelum sidang dimulai. Hanya saja dalam beberapa kali kendala koneksi internet yang membuat gangguan kecil sidang online. Adapun mekanisme yang dilakukan jaksa penuntut umum dan tahanan, serta saksi dalam persidangan online tersebut dijelaskan, hakim akan berada di ruang sidang pengadilan negeri dan membuka sidang secara online. Semua keterangan terdakwa yang di BAP ini, saudara terdakwa pernah diambil keterangan oleh penyidik di kepolisian. Jaksa penuntut umum yang menangani akan berada di kantor kejaksaan negeri dan mengikuti sidang secara online, sedangkan terdakwa yang ditahan akan mengikuti persidangan online dari rutan atau lapas. Sedangkan untuk perkara yang terdapat saksi, maka saksi akan dihadirkan di kejaksaan negeri bersama jaksa penuntut umum. Baik, itu dikarenakan sidang online dilakukan dengan maraknya virus corona yang menyebar saat ini di Indonesia dan dunia. Jadi berdasarkan instruksi Jaksa Agung dan peraturan pemerintah juga, kita melakukan adanya social distancing atau physical distancing. Sehingga salah satu program dari kita untuk mencegah physical distancing adalah dengan membuat persidangan secara online. Dan itu adalah kesepakatan dari kejaksaan bersama Mahkamah Agung dan dalam hal ini Pengadilan Negeri dan pihak rutan sendiri di Bali G. Jadi sidang itu tidak harus menghadirkan kami berkumpul di ruang sidang pengadilan. Hari ini sidang ada perkaranya 5, yaitu perkara perjudian dan perkara narkotika. Saat ini yang disidangkan, tapi mungkin di hari yang lain juga ada sidang-sidang yang lain diperkarakan, misalnya seperti perkara percabulan atau perkara narkotika yang lain, dan itu disidangkan kalau kami di hari Kejaksaan Negeri Toba Samosir dari Senin dan hari Rabu. Jadi proses detailnya sidang itu dilaksanakan secara online, artinya majelis hakim berada di pengadilan dan kami berada di kantor kami sendiri yaitu Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan tahanan berada di rutan. Sidangnya melalui sidang online melalui aplikasi internet jaringan, jadi artinya melalui video conference. Oke, terima kasih yang untuk sementara cukup ya Mulia. Dari kantor Kejaksaan Toba TV melapor. Pemirsa Toba TV, selanjutnya pemirsa dapat menyaksikan berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC setelah komersial berikut ini. Pemirsa Toba TV, berikut ini adalah berita dari liputan VOA. Stimulus bagi UKM yang terhempas akibat COVID-19. Jumlah warga Amerika Serikat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 melampaui 26 juta orang. Dan ini belum termasuk pemilik UKM yang kehilangan mata pencarian. Terpukulnya UKM ini kembali masuk dalam paket stimulus baru fase 3,5. Warga Amerika Serikat juga telah menerima cek bantuan pemerintah dari stimulus sebelumnya. Jumlah pemohon tunjangan pengangguran di Amerika Serikat selama sepekan mencapai sekitar 4,4 juta orang. Ini penurunan dibandingkan 2 pekan berturut-turut sebelumnya, tapi tetap menjadi pukulan signifikan, terutama bagi usaha kecil dan menengah, termasuk jasa rental mobil Bandago di San Francisco, negara bagian California ini, yang direktur utamanya juga Presiden Komisi UKM setempat. Half of America approximately works at a small business, and small business is the most deeply impacted by the coronavirus pandemic. So it shouldn't surprise us that there's a lot of job losses because that's where all the jobs are. The numbers are certainly deeply alarming. To get to 26 million jobless in just a month is terrifying. Dengan demikian diperkirakan angka pengangguran mencapai sekitar 20%. Small business owners all across America are also out of work, but they're not reflected in those unemployment numbers. California menjadi negara bagian dengan pemohon tunjangan terbanyak, sekitar 534.000 klaim.
Yeah, I mean, California specifically, where I'm at, had a record number of claims again. And, while we're seeing jobless claims slow down on parts of the U.S., I expect it to actually start picking up again as we start accounting for the gig economy workers as well as the independent contractors who a lot have been hurt from this. Paket stimulus kedua yang digulirkan Kongres dan Gedung Putih banyak ditujukan bagi UKM. Sebagai bagian stimulus sebelumnya, masing-masing pembayar pajak di Amerika Serikat yang memenuhi syarat telah mendapatkan bantuan dari pemerintah federal, berupa cek maupun transfer langsung ke bank mereka. Jumlahnya memang jauh lebih besar dibandingkan stimulus serupa pada 2009 untuk mengatasi resesi saat itu, tapi jumlah ini masih belum mencukupi untuk berbagai kebutuhan tagihan dan lain-lain keperluan bagi warga Amerika. Banyak pekerja akhirnya beralih profesi. Mantan pramusaji di Houston, negara bagian Texas ini misalnya, kini bekerja untuk sebuah penyulingan minuman beralkohol, William Price Distilling Company. I'm comfortable enough to know that I won't be homeless and out of food for a few months, but it's only a matter of time before opportunities like that dry up and then it's just zero income until restaurants reopen. Penyuling minuman beralkohol pun telah banyak yang beralih usaha menjadi produsen penyanitasi tangan. Mantan pekerja restoran dan bar akhirnya bekerja membuat dan mengemas hand sanitizer. Right now we've hired on 16 staff, which are all ex-bartenders and bar staff. We're looking to get an additional 16 more. Beberapa negara bagian seperti Georgia kini bahkan membuka kembali sebagian usaha. Salon di kota Marietta dekat Atlanta ini misalnya kembali menerima pelanggan meski harus diperiksa suhu tubuh mereka sebelum masuk. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Internet pandemi COVID-19 yang memaksa banyak orang harus tinggal di rumah terjadi saat dunia sudah sangat terkoneksi melalui internet, membuat warga tetap terkoneksi saat pandemi. Dengan berbagai aplikasi daring, warga bisa tetap terhubung dengan menemukan cara kreatif untuk menghibur dan saling berbagi. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Berikut liputannya. Internet menjadi semacam tempat pelarian dan hiburan bagi orang yang harus tinggal di rumah. Hanya dengan menekan beberapa tombol, siapapun dimanapun di dunia ini dapat menyaksikan opera gratis dari New York, atau pandangan virtual 360 derajat seperti di museum ini, atau tur ke kebun raya New York. Melalui media sosial, kita bisa mengikuti secara dekat pertunjukan dari dalam rumah selebriti seperti Chris Martin, penyanyi utama band rock Inggris Coldplay. Orang juga menemukan cara membuat internet lebih interaktif. Lewat telekonferensi video, Jason Smith bisa melakukan permainan daring dengan teman-temannya, menjadi tuan rumah nonton bareng virtual acara TV favorit, bahkan makan malam virtual. That sounds lovely. It's nice to be social and somehow seeing people's faces while you do this normal thing, even in a really not normal way. Just seeing faces kind of makes it feel a little more normal and a little easier to swallow, a little easier to digest. Emma yang berumur 8 tahun menggelar pesta ulang tahun secara daring bersama ibunya. It was fun because they sang happy birthday, we did a scavenger hunt, and we did a dance party. Awalnya ibu Emma kecewa saat menyadari putrinya tidak bisa memperingati ulang tahunnya bersama teman-teman atau bepergian bersama keluarga. To tell her that I couldn't do any of these things for her was really hard. Tapi Emma kemudian menghadiri pesta ulang tahun virtual putri Jason. My daughter, at the end of the day, actually said that it was her best birthday ever, which was really sweet. I get chocolate frosting. I can see why she said it after the day she had, because she was just surrounded by love all day long, and that's really special, especially in a time like this. Terinspirasi pesta temannya, Emma lalu menggelar 2 pesta ulang tahun virtual, yakni untuk teman sekolah dan teman pramukanya. Ia harus membuat agenda acara dan juga daftar tamu yang diundang untuk hadir secara daring. Jadi bagi tua dan muda, teknologi telah membantu menciptakan situasi normal baru yang menghibur, sehingga tinggal di rumah selama masa pandemi menjadi lebih mudah dijalani karena bisa tetap terhubung secara daring. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA.
Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.